pemirsa She Magazine, apa kabar? Kami hadir bersama program spesial dari Amerika Serikat untuk para perempuan di Indonesia. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan bersama saya Ian Umar, senang sekali ketemu dengan pemirsa She Magazine di Berita 1. Apa kabar pemirsa? Karena hari ini kita akan memberikan liputan-liputan yang sangat menarik bagi para perempuan di seluruh Indonesia. Tapi sayangnya kita sedang menghadapi Omikron yang cukup tinggi, jadi kita agak-agak khawatir sekarang. Tentunya buat anak-anak ataupun juga yang di sekolah-sekolah saat ini banyak sekali yang berubah ya. Ada di Indonesia itu yang namanya pertemuan tatap muka harus dijadikan sekolah daring. Kalau di sini juga di Amerika kayaknya terpengaruh juga ya, Vin? Iya, betul sekali. Sekolahnya putri saya juga ditutup ya karena melihat data bahwa misalnya anak yang masuk sekolah sebelumnya hanya 59%. Udah gitu staf yang absen dan tidak terisi, tidak ada guru penggantinya 10%. Jadi karena angkanya yang cukup tinggi akhirnya sekolah memutuskan untuk udah virtual aja dulu untuk sementara untuk 2 minggu, habis itu baru lanjut pertemuan tatap muka lagi. Waduh, ternyata memang terpengaruh karena banyak tenaga kerja yang positif tapi tidak harus masuk rumah sakit, tapi mereka harus isolasi ya dan tidak bisa bekerja. Seperti itu kondisinya pemirsa. Dan tentunya di She Magazine kita selalu mengangkat juga berita-berita prestasi dari berbagai perempuan di mancanegara. Seorang penyanyi klasik dan pasien kanker di India, Sita Lakshmi, menjadi viral karena bernyanyi selama menjalani bedah kanker dengan anestesi sebagian. Sita Lakshmi mengalami metastasis paru yang ekstrim. Ratu Elizabeth II menjadi penguasa kerajaan Inggris pertama yang menandai 70 tahun tahta pada 6 Februari. Namun hari itu sekaligus diwarnai kesedihan karena ia naik tahta setelah kematian ayah tercintanya, Raja George ke-6. Speranza Scapucci menjadi perempuan Italia pertama yang memimpin opera di rumah opera terkenal La Scala di Milan. Dia juga menjadi perempuan pertama yang memimpin opera klasik di fasilitas itu. Salut sekali untuk para perempuan itu yang berprestasi. Dan kita juga salut nih untuk para pengusaha, terutama perempuan yang berani membuka bisnis walaupun di masa pandemi seperti ini, dia juga berani. Contohnya perempuan ini asal Amerika. Betul, namanya adalah Karen. Dia buka bisnis toko buku pemirsa, toko buku fisik ya. Pada tahun 2020, jadi waktu itu benar-benar pas kasus lagi tinggi-tingginya. Lalu apa sih yang mendorong ia untuk membuka bisnis di tengah pandemi? Terus gimana hasilnya? Dan apa juga yang melatar belakangi pemilihan judul toko bukunya yaitu The Book Jewel? Kita lihat dalam informasi yang berikut. A bookstore is the same word as community. How are you doing today? If you have a thriving community, you will have a thriving bookstore. Be a weather watcher. 你有没有看到说在教不同的语？ I wanted to have an inclusivity here at the bookstore where everyone feels welcome. It's my dream came true. The Book Jewel is named after my mom. Her name is Jewel. And she was a lover of books and encouraged me to read. Hi, I'm Karen. Every time I walk through the door, it's almost like I can't believe that this is really here, that we really did it. Our grand opening was in the middle of a pandemic, August 29th last year, 2020. Sean, our bookstore manager, and I were vacillating. What do we do? We're almost ready. All the construction is finished. The shelves are in, and should we just go for it? And we said yes. And we wore the masks, and we did curbside service. We did whatever we needed to do to make people feel comfortable about coming. And people came masked up fully with gloves and hand sanitizer, but we were just overjoyed to see people come into a physical space and for a moment kind of lose themselves in that great American activity of shopping. By far the most popular books that we're selling right now since the pandemic, since we opened, are children's books, because all these children for better part of a year have not been able to go to school with their friends.
So we have this darling kitty that found me, ended up in my garage, and I was trying to find the cat a home, and Sean and I were here at the store, and I told him the story. He goes, well, we should have a mascot cat here. He came up with the name Pages. So now we have this draw of people that come to the store just to see the cat. So I'm in the business of buying buildings and selling buildings every so often. And so for me, it was necessary to be the owner. I think it's a really pretty addition. We needed to own the building in order to make this happen. We realized that it was going to be a big challenge. People were not even stepping out of their homes last August very much. But those who did, they walked in the store and they said, oh my gosh, this is so amazing. We can do something different than watching TV or than the internet, or we can actually read a book that will vicariously take us to Hawaii or Costa Rica or give us something else to do with our lives besides sitting at home. There was a little bit of fear in the community about, will I have a job next, in the fall, or will the money run out? All kinds of things like that people bring with them to the store. And so what the store was a place where it's a little bit of a respite, where you can feel confident that we're all going to get through this together. People definitely have been isolated, and they want to come into a place and feel like they belong. It's really necessary that we offer that. Ya, toko buku memang menjadi seolah-olah menjadi oasis ya kan bagi banyak orang, termasuk anak-anak mungkin yang selama ini sekolah virtual mulu, akhirnya melihat buku-buku secara langsung rasanya beda banget. Menarik sekali kisahnya. Dan jangan kemana-mana pemirsa She Magazine. Setelah ini kita akan menyampaikan cerita tentang kolaborasi perempuan Arab dengan komunitas perempuan Yahudi. Seperti apa sih? Kita lihat setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, Sharing and Empowering. Sekelompok perempuan Arab dan juga sekelompok perempuan Yahudi berkolaborasi memproduksi minyak zaitun dan memasarkannya. Ini sangat menarik antara kolaborasi dua komunitas seperti ini ya, Vin? Iya, kolaborasi yang menguntungkan ini menghasilkan profit, dan profitnya ini digunakan untuk mendukung pendidikan serta juga peluang ekonomi bagi komunitas perempuan Arab. Langsung aja kita lihat. Minyak zaitun ini tidak diberi label extra virgin seperti minyak zaitun lainnya, melainkan extra peaceful atau extra damai, extra unified atau extra bersatu, dan extra hopeful atau extra pengharapan. Ini mencerminkan misi Sendiana, sebuah kelompok nirlaba di Galilea, Israel, yang mendorong kolaborasi antara perempuan Yahudi dan Arab lewat produksi bersama minyak zaitun dan produk terkait. Sendiana was kind of startup. We thought how women, Jewish women and Arab women, could collaborate in order to build something that will be sustainable, will be profitable, will be economically justified, and they support the people that will be involved in this project. Sendiana adalah salah satu dari sedikit produsen minyak zaitun bersertifikat perdagangan adil di Israel. Artinya mereka berkomitmen membayar secara adil kepada sekitar 200 petani zaitun Arab dan perempuan Arab di lini produksi, sehingga mendukung komunitas Arab Israel yang secara ekonomi kurang beruntung. العمل مرات مثلا بتلاقيش مثلا النساء غير متعلمات الوظيفه الشغل المناسب لإلها، يعني في مرات في شغل غير مناسب للنساء، او مثلا في مرات غير مناسب مثلا لإلها وللبيت ولا الاولاد والشغل، مثلا تطلع عندنا شغل فيك يكون مش مرود. Meski perempuan Yahudi dan Arab ini adalah sesama warga negara Israel, tapi mereka menjalani kehidupan terpisah. Sendiana memberi mereka kesempatan untuk bertemu saat bekerja bersama, belajar di kelas bahasa Ibrani, dan lokakarya kerajinan tradisional.
Mereka juga berkumpul untuk panen zaitun di kebun organik Sindiana di Galilea. The main thing was to make bridges, to build bridges, to make connections between people from different communities that usually on the daily life they don't meet. At least they don't meet like equal people. Warga Yahudi Israel juga dapat belajar budaya kuliner Arab lewat lokakarya Sindiana untuk membuat za'atar, yakni kombinasi oregano liar dan minyak zaitun. Turis asing biasanya menghadiri lokakarya ini dan membeli produk Sindiana. Tapi pandemi COVID telah menghalangi sebagian besar wisatawan untuk mengunjungi Israel. Sindiana berasal dari nama Arab untuk pohon yang terkenal dalam budaya lokal karena akarnya yang kuat di tanah. Para perempuan yang berkolaborasi secara kolektif ini berharap dapat menggunakan minyak zaitun ekstra damai mereka guna mendorong koeksistensi di tanah bersama ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Minyak zaitun alias olive oil memang udah jadi bahan utama di dapur banyak keluarga di Amerika Serikat. Kalau misalnya mau masak-masak di rumah ya kan. Tapi kalau lagi nggak pengen masak, nah mungkin bisa tuh sesekali hangout cari tempat makan di luar. Kalau di negara bagian Virginia ada tempat yang oke, namanya Mosaic. Dan tempat ini sebenarnya memang menarik sekali dan tidak jauh dari Washington DC, ditata sangat bagus, juga ditata sangat apik, ada berbagai perkantoran dan juga perumahan, apartemen, dan yang paling menarik satu tempat ini bisa menyediakan kebutuhan bagi para warganya. Kedai-kedainya pun sangat menarik. Salah satu pemilik dari kedai itu adalah perempuan Indonesia yang memiliki kedai makanan di Mosaic District. Berjarak sekitar 30 menit berkendara dari pusat kota Washington DC, inilah Mosaic District yang berlokasi di Fairfax County, Virginia. Di kawasan ini, bisnis yang bisa membuka usahanya bukan hanya asal punya uang dan bisa membayar sewa, tapi diharapkan bisnis tersebut memiliki keunikan tertentu. Penataan kawasan dilakukan terencana. Wilayah dibagi seperti ada 4 zona khusus, yaitu wilayah belanja kebutuhan sehari-hari, area hiburan, ruang terbuka, area dengan toko-toko busana, serta area tempat tinggal dengan aneka toko makanan dan restoran. Di area tempat makanan, ada diaspora Indonesia yang membuka bisnisnya di sini. Pemiliknya, pasangan suami istri, Lilian dan Kevin. Terinspirasi dari resep camilan manis khas Belanda, Poffertjes, yang diturunkan sang ibu, Lilian memutuskan memadukannya dengan beragam topping dan isian, seperti selai buah segar, matcha, coklat, dan pandan. Terinspirasi sama klepon itu, terus aku pikir, aduh gimana ya bisa dijadiin rasa coffee gitu. Terus jadi aku coba pakai pandan, pakai gula Jawa beneran dan berhasil gitu. Kayak cuman kita nggak bisa pakai coconut gitu loh, coconut itu kan tree nuts juga. Tapi ya itulah terinspirasi dari yang kita suka di Indo dan karena kita juga cinta Indonesia ya. Poffertjes juga inspired dari Indonesia Dutch gitu kan. Kita jalan-jalan ke Fairfax terus nemu ini ada Poffertjes dan kebetulan yang punya orang Indonesia. Aku red velvet with Biscoff. Aku banana chocolate chip. Pauvi juga banyak mengundang para pengeblog yang mempromosikannya melalui media sosial mereka. It's really good. I'm a pancake fanatic, so I really like it. And I haven't had velvet with pancakes before, so. I don't really eat pancakes, but she saw it on TikTok, so we wanted to come try it. Yeah. Keunikan kedai Poffertjes ini berpadu serasi dengan kawasan Mosaic District yang mengusung konsep urban dengan cita rasa unik dan nyaman. Waduh, ada yang rasa red velvet, juga ada rasa kayu manis, dan jangan heran kalau ada yang rasanya atau teksturnya seperti klepon. Karena Lilian ini memang terinspirasi dengan rasa-rasa ataupun juga khas dari kuliner Indonesia. Mewah banget itu sih. Oke pemirsa, habis ini kita akan ketemu sama perempuan yang mempelajari instrumen musik bel ala Eropa di Amerika Serikat.
Oke pemirsa, welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering. Kisah yang berikut ini adalah kisah tentang mimpi. Meskipun mimpi gagal, tapi perempuan yang satu ini mewujudkan mimpinya yang lain. Natalia Parus, warga kota New York, tadinya bermimpi jadi penari. Tapi setelah dia berlibur ke Eropa, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu instrumen musik bel. Dan sekarang dia menekuninya di Amerika Serikat. Dan tidak hanya dia, ternyata juga ada diaspora Indonesia yang tertarik dengan alat musik ini. Karena alat musik ini dimainkan secara komunitas ternyata. Seperti apa sih musik bel ini menjadi sebuah musik yang menarik? Kita lihat liputan berikut. Bells are magical to me. The shape is like a dress. I have about 700 bells in my collection. Natalia Parus adalah seorang pemain lonceng. Meski kerap menerima penghargaan untuk musikalitasnya, Parus tidak segan tampil di jalanan dan selalu senang membicarakan koleksi loncengnya. The whole story started from these bells, which I collected from tourist stores in Austria. Setelah cita-citanya menjadi penari profesional kandas, usai tertabrak mobil dulu, Parus menemukan kecintaannya terhadap lonceng tanpa sengaja saat ia berlibur ke Austria. While in Austria, we rented a car and we were driving, and through the open windows of the cars, I could hear the sound of bells. So I said to my father as a joke, all these different cowherds, they have different pitches of bells. Wouldn't it be fun to collect a whole octave of these cowbells and play them? Parus belajar secara otodidak. Ia tidak pernah berguru, hanya membaca buku dan belajar dari foto-foto lama. Ia menggunakan imajinasi untuk belajar sisanya. Cowbell ringing is primarily Austrian and Swiss. Possibly you can also find it in France. But anywhere else in the world, these particular brand of cowbells, they're really just in those countries. Possibly there may be some ringer here or there in other countries, like I'm in New York. Bermain lonceng secara solo butuh kerja keras. Parus harus bergerak tanpa henti membunyikan lonceng demi lonceng yang diletakkan di meja sepanjang 2,5 meter. Hanya dirinya satu-satunya pemain lonceng solo di kota New York. Di Los Angeles, California, diaspora Indonesia Priti Sulaiman juga mulai hobi memainkan lonceng. So it's really fun. Sebenarnya kayak main angklung sebenarnya mah, cuman karena kan itu grup gitu kan. Angklung di Indonesia juga kan mainnya kan banyak yang main, terus udahnya ya satu orang satu atau dua angklung gitu. Nah di sini sama, kemarin Priti juga seorang itu pegang 3 bells. Dari Washington DC, tim VOA. Ternyata konsepnya tidak jauh berbeda dengan namanya musik angklung, katanya seperti itu. Waduh, kalau namanya hobi, dilanjutkan, didalami, dan ternyata bisa jadi karir, mungkin itu adalah jalan yang bagus. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa main musik, ada pilihan lain mungkin bagi Anda yang suka bergelantungan atau loncat-loncat dari satu tiang atau dari satu palang ke palang lain. Kok kayaknya ekstrim ya. Tapi dilihat dulu deh pemirsa, ini namanya trapeze ya. Mungkin Anda familiar kalau di sirkus tuh beratraksi, bergelantungan dengan palang gantung dari ujung satu ke ujungnya lagi. Nah itu bisa dipelajarin di Amerika Serikat. Ada tempat kursusnya namanya DC Trapeze School. Dan kata pemiliknya, mereka bilang sebenarnya nggak perlu usia tertentu atau level kebugaran tertentu, semua bisa. Dan sekolah itu juga memberikan pelatihan gratis untuk anak-anak miskin di ibu kota. Melayang di udara, melambung di trampolin, memanjat tangga tali, menari di udara, dan aksi akrobatik lainnya merupakan keterampilan yang diajarkan di Trapeze School, Washington, D.C. Siapapun boleh coba, terlepas umur atau level kebugaran. Walau mayoritas hanya ingin rekreasi, banyak peserta yang terus datang untuk belajar hal baru.
circus and aerial arts, trampoline, flying trapeze, all of it is about learning something new and finding joy in learning something new. Siswa termuda berumur 6 tahun, sementara yang tertua di atas 80 tahun. Melihat warga lansia berakrobat di udara merupakan pemandangan cukup lazim di sini. Someone might say, come to class and say, oh, I could never do that. I could never hang from my knees on the trapeze. I could never do a backflip. I've never done one in my life. And the really interesting thing about trapeze is that people very regularly exceed their own expectations. Tidak perlu persiapan khusus. Walau siswa tidak pernah ke gym, mereka bisa sukses. Well, apart from staying fit, staying busy, staying active, and engaged and entertained, trapeze is a great way to build skills for other areas in your life, be it listening and following directions and instructions. It helps with other skills as well as hand-eye coordination and any other things that you might be doing, like diving, dancing, the list goes on. Selama setahun terakhir, Trapeze School bekerja sama dengan lembaga nirlaba Serve Your City yang membantu anak-anak dari komunitas miskin dengan memberi pelatihan gratis. Joy Birth rutin membawa kedua anaknya ke sini. This class taught me about body control, balance, and relaxing my body. I learned how to go up in the air. I could jump higher on the trampoline, and it's a really fun experience because I really like to go on trampoline. Trapeze School ingin mengembangkan kegiatan amal untuk bisa menjangkau lebih banyak warga, menularkan kecintaan pada seni akrobatik udara. Dari Washington DC, VOA. Perlu dicatat pemirsa, nggak semua orang bisa karena saya pernah coba ya Ian ya. Waduh. Mencoba menantang diri sendiri, itu ternyata harus naik tangga tinggi. Begitu ngeliat ke bawah, oh no, oh my god gitu kan. Akhirnya ya udahlah, memberanikan diri untuk bergelantungan, tapi coba gelantungan doang, nggak berani naik-naikin kaki segala macam. So that's it, I was the worst in the group. Gak apa-apa, kemampuan dan juga keberanian untuk mencoba itu harus dihargai. Tapi juga tahu limitnya, kalau memang udah gak bisa ya, kalau gitu ya sudah. Pemirsa, demikian liputan-liputan kita di She Magazine. Kali ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan juga masukan bagi kita semua. Tapi saatnya buat kita pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi yang juga masih work from home dari rumah di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita ketemu lagi di She Magazine berikutnya, sharing and empowering. Sampai jumpa.